Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di beranda kalian ada video ini, maka itu adalah salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luangkan waktu untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak bisa menjadi saksi dan bisa memberikan syafaat pada timbangan amal kalian di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini agar dakwah Islam semakin luas. Sahabat muslim, pernahkah kita merasakan sendirian di tengah badai masalah, terjebak dalam kesulitan yang seolah tak berujung? Malam ini kita akan bongkar sebuah rahasia agung yang dijanjikan langsung oleh pemilik langit dan bumi. Semua kunci yang jika kita genggam erat, niscaya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang menghampiri kita, bahkan dari arah yang tidak kita duga sekalipun. Siapkah kalian membuka rahasia ini? Simak sampai habis video ini. Pada video ini kami sudah mencatat ringkasan kajian dari Ustadz Khalid Basalamah hafidhullah ta'ala dengan judul Masya Allah, inilah rahasia untuk mendatangkan pertolongan dari Allah. Pernahkah kita merasa hidup ini seperti kapal di tengah samudra? Terkadang ombaknya tenang, anginnya sepoi-sepoi. Perjalanan terasa begitu mudah, tapi tak jarang badai datang menerjang, ombak menggulung, dan kita merasa terombang-ambing. Mari kita selami makna sabar dan syukur, bagaimana keduanya mendasi pondasi utama dalam menghadapi setiap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang suka maupun duka. Poin pertama, yaitu ketika ujian datang, dua pilihan sikap manusia. Ada dua pilihan sikap manusia, yaitu golongan pertama, yaitu mereka yang beruntung. Maksudnya apa di sini? Mereka adalah ketika ditimpa musibah, hatinya itu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan mereka berucap, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka menerima dengan lapang dada, bersabar, dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Kemudian golongan yang kedua, yaitu mereka yang apa? Yang merugi. Jadi sebaliknya, ada mereka yang ketika diuji langsung ngeluh, lisan mereka mencela takdir, bahkan ada yang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka sempit, pikiran mereka kalut, dan seterusnya. Yang mana mereka tidak menerima ujian itu sebagai bagian dari takdir, sehingga mereka sulit mencari solusi. Mereka terus terpuruk, dan mereka selalu mengeluh atas kesedihan dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Dan yang lebih parah, bisa terjerumus dalam dosa karena ketidaksabaran mereka. Jadi pilihan ada di tangan kita, mau jadi golongan yang beruntung atau yang merugi. Kemudian yang kedua, sabar bukan berdiam diri, tapi berjuang dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contohnya ketika kita sakit, sabar bukan berarti hanya pasrah di tempat tidur dan tidak berobat, seperti itu ya. Jadi sabar berarti menerima sakit itu sebagai takdir Allah, kemudian berikhtiar mencari pengobatan ya, minum obat, kemudian bisa periksa ke
dokter, ya. Kemudian berdoa memohon kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan kesabaran ini ada beberapa penyakit hati yang bisa merusak. Yang pertama, gundah atau cemas berlebihan. Kemudian emosi atau marah. Kemudian gelisah. Dan yang terakhir terburu-buru. Ya, jadi ini bisa beberapa indikator yang bisa merusak hati kita atau merusak kesabaran kita. Yang masuknya ini adalah menjadi penyakit hati. Kalau terburu-buru contohnya apa? Ya, kita bisa mengambil contoh, ya, yang mana segala sesuatu ada waktunya dan rencana Allah adalah yang terbaik, seperti kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dihukum karena terburu-buru meninggalkan kaumnya, adalah pelajaran yang berharga buat kita. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yaitu bersyukur. Mengikat nikmat, menarik nikmat lainnya. Jadi, syukur ini adalah mengakui, menikmati, dan menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendaknya. Jadi, syukur ini adalah kunci mengikat nikmat yang sudah ada dan bahkan menarik nikmat-nikmat lain yang belum kita miliki. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kemudian bagaimana cara bersyukur? Ya, yaitu dengan hati, mengakui bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian dengan lisan, yang mana dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah atas segala karunia-Nya. Kemudian dengan perbuatan, yang mana menggunakan nikmat yang Allah berikan, ya nikmat itu banyak ya, seperti kesehatan, waktu luang, harta, ilmu, anak yang soleh, dan lain sebagainya. Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kesehatan kita gunakan untuk beribadah. Harta kita infakkan ke jalan Allah. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Nah, itu adalah dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan. Jadi kesimpulannya apa? Saudara-saudaraku muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dan syukur adalah dua pilar utama dalam membangun kehidupan seseorang muslim yang kuat dan kokoh. Jadi keduanya adalah ujian sekaligus modal, ya. Dengan sabar kita bisa menghadapi musibah. Dengan syukur kita menikmati nikmat Allah. Jadi keduanya saling melengkapi. Jadi mari senantiasa kita melatih diri kita untuk bersabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi ujian, ya, dan sabar dalam menanti janji Allah Ta'ala. Dan mari kita membiasakan diri untuk bersyukur atas setiap hembusan nafas, setiap rezeki, dan setiap kesempatan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi mungkin itu beberapa ringkasan yang sudah kita catat, poin-poin pentingnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.